Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Kalau sebelum kita mulai hari ini, sebelum Bapak menyampaikan pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk depan Amin pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Persiapan doa. Doa mulai. Ya, anak-anakku sekalian, di sini Pak Guru sebelum memulai pelajaran, mari kita lihat temannya apakah sudah masuk semua. Sudah ya, ada yang sudah masuk hari ini. Siapa? Zahra sudah masuk. Zahra anak dengan keluarganya. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar pelajaran baru nih. Pelajaran yang dikhususkan hanya untuk kelas 5 dan kelas 6. Nama pelajarannya adalah KKA. Nah, KKA itu singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Kalau istilah sekarang kalian mungkin pernah dengar, entah itu di media sosial, apa tadi? AI kata Tony, atau AI kalau kita bilangnya. AI, itu kalau dalam bahasa Inggris, A-nya itu artificial, I-nya itu intelligent. Berarti kalau di bahasa Indonesia kan namanya kecerdasan artifisial. Singkat KA. Nah, di depannya ada huruf K satunya ini. Coding. Nah, apa itu Pak coding? Saya taunya puding Pak. Puding enak dimakan Pak, pakai susu kayak burger kayak jelly gitu enak. Nah, ini coding. Coding itu pelajaran apa Pak? Nah, hari ini di pertemuan pertama kita akan belajar materi pertama dari KKA itu adalah berpikir komputasional. Pada pertemuan sebelumnya, kita sebelum belajar KKA, kalian sudah mendapatkan yang namanya tes awal. Di dalam tes awal itu kan ada tulisannya, ada yang tahu komputer itu apa? Ayo coba tanya. Ada yang tahu nggak? Komputer itu apa menurut kalian? Komputer itu apa? Benda yang Nadia yang keras nah? Benda yang bentuknya mirip dengan laptop namanya komputer. Oke. Kotak gitu ya Nadia. Kotak terus bisa dihidupkan, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Ada nggak komputer yang nggak bisa dibawa kemana-mana? Ada. Itu namanya PC. PC. PC kita bilangnya. Itu biasanya ada di rumah kok atau di kantor, gitu kan ya? Itu juga komputer. Ada monitornya katanya Tony. Pokoknya ada layarnya Pak. Bahkan ada yang bisa disentuh, bisa dibawa kemana-mana. Yang bisa dibawa kemana-mana itu namanya komputer, laptop atau komputer dinding. Komputer yang di dinding dibawa kemana-mana disebut laptop. Seperti punya Pak Ferry itu namanya laptop. Kalau komputer yang nggak bisa dibawa kemana-mana namanya PC. Nah, gitu ya, tahu ya. Nah, kira-kira nih buat apa sih komputer itu? Saya tahu nggak? Coba. Komputer itu buat apa? Angkat tangan. Yang tahu. Jawab. Komputer itu kira-kira buat apa? Jawab aja. Buat apa ya kira-kira? Komputer buat apa? Angkat tangan dulu Tony. Ya, ini mencari sesuatu. Kira-kira mencari apa Tony? Mencari anaknya berarti apa? Profil tulisan pakai tolak gerak. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. Siap ya? 1, 2, 3. 8 profil tulisan beriman dan bertakwa dan berkemandirian
berkeluargaan sehat, jago komunikasi dan berkolaborasi, kreatif dan bernafas semuanya. Seperti itu. Komputer mengenali pola gerakan kita terkait delapan pemilu. Hah? Enggak ya? Oh, saya kuat Pak. Saya kan kayak les kan seperti itu. Wah, iya tapi untuk mari mendengar ya. Nah, sebuah masalah apa yang kalian lihat? Apa masalahnya? Masalah besarnya apa? Masalah besarnya apa tadi? Ya, nah itu masalahnya yang harus diselesaikan oleh kita. Memindahkan buku agar masuk dalam itu masalahnya. Oke, masalah besar sudah kalian ketahui. Berarti masalahnya apa? Buku ini harus dipindahkan ke lemari. Itu masalahnya. Gimana caranya supaya buku ini pindah ke lemari? Di bawah semua? Ya. Di bawah sedikit, ya kan? Di bawah sedikit Pak. Oh, aku bawa tak binaris. Ya, di bawah sedikit. Capain lagi. Nyampe sana langsung dimasukin lemari. Langsung begini bawahnya. Jangan berhenti. Diletakkan dengan rapi, alias ditata, ya. Itu. Berarti tadi di bawah sedikit-sedikit, patah yang pertama ditata dulu, baru selesai masalahnya. Apa masalahnya tadi, gadis? Pindahkan buku ke lemari. Betul. Tepuk tangan buat gadis. Jadi dia akan contoh masalah dekomposisi. Nah, sekarang coba praktekkan. Siapa yang berani mau praktekkan dekomposisi? Yang menjadi sukarela, silakan. Atau saya tunjuk. Oh, tunjuk. Mengenai tunjuk dulu juga. Korifat. Korifat tahu masalahnya apa ini? Nah, masalahnya dalam memindahkan buku ini ke dalam lemari. Langkah pertama apa? Membawa semuanya? Enggak. Membawa berapa? Sedikit-sedikit. Oh ya 3. Langsung bicara kan? Oh tidak. Nah, sudah ya. Nah. Selesai masalahnya? Kan belum dipindah semua Pak. Oke, terima kasih. Duduk dulu. Gantian dong. Siapa sekarang? Devika. Pak, saya tidak mau kalah sama Rifat yang bawa telur. Aku bawa 10 Pak. Boleh? Tak tanya dulu Devika. Apa masalahnya Devika? Masalahnya apa kita? Iya, membedakan buku dengan. Nah, apakah harus dibawa semua? Tidak. Berarti harus siapkan di bawah sedikit di. Warnanya saya. Diapain tadi itu? Ditata. Oke, terima kasih sudah berkata. Siapa yang Desta? Terima kasih Desta. Buka ini jadi ini agak lama karena komputernya lebih murah. Cek lagi dia. Oke, terima kasih Desta ya. Oke, selanjutnya.
Terus langkah-langkahnya gimana Pak? Biar selesai masalahnya. Membawa. Oh, dibawa semua sama mejanya katanya. Nanti menarangi komputer deh ya. Komputernya mahal nih. Dibawa kabel lagi. Ya. Sudah kita selesaikan. Buku sudah terpindahkan semua ke dalam lembaran. Melalui langkah-langkah kecil tadi, membawa sedikit-sedikit, kemudian dirapikan. Komputer juga melakukan hal seperti itu. Kalau mereka dikasih tugas mereka, ya kan? Jadi masalah yang besar tadi dipecah, disederhanakan menjadi langkah-langkah kecil, akhirnya selesai deh di meja bersih. Bisa dipahami? Ada yang bertanya dulu? Ada yang bisa memberi contoh lain? Kira-kira apa? Tadi lapar, sudah kita kasih contoh. Kalian sudah bikin penyelesaiannya, yaitu dengan memasak dulu Pak, dicuci dulu Pak, diaduk dulu Pak. Seperti itu. Nanti kalau sudah matang baru dimakan Pak. Masalah saya yang lapar tadi akhirnya selesai Pak, saya kenyang. Kemudian memindah buku. Ada lagi contoh lain mungkin? Silakan. Masih dekomposisi. Ada kira masalah lain. Sebelum Pak Guru kasih tugas terkait dekomposisi. Kalian mau baris kan? Ya. Nah, di sini semuanya kan baris kan? Ya. Nah, mau ikut baris itu masalah. Masalahnya mau ikut baris. Tadi sama Pak Wahab dan Bu Lo sudah dikasih penjelasan. Kalau mau baris jangan lupa gini-gini loh nak. Jangan lupa begini-begini ya. Nah, masalahnya apa tadi? Ikut baris. Supaya kalian bisa sukses dalam baris. Nah, apa langkah-langkah kecil yang mau dilakukan? Sarapan dulu. Apa lagi? Nggak boleh tunggu di bangunnya harus pagi biar bisa siap-siap. Mandi dulu sebelum bekerja seperti itu. Ada masalah lagi. Saya kasih contoh dengan gambar. Perhatikan ke dalam layar. Mana ya? Tadi Bang Ferry punya gambar. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar ini, teman-teman? Kalau lihat mukanya gimana? Sedih, kesel ya? Apa namanya? Sebel ya? Cemberut ya? Kenapa itu bisa kayak gitu? Kenapa? Karena di situ mencuci baju sama dia, pegel, enak-enak main game, kalau tiba bau ya pegel aku. Kalian gitu? Bener ya, tidak ya? Oke, bagus ya. Nah, kata Nadia tadi kesel, disuruh bangga. Kira-kira apa lagi yang bikin anak itu cemberut? Apa kira-kira? Karena membawa pakaian cucian yang setumpuk itu unggah misalnya, nanti dibawa diukur nanti di PP mau dijemur. Kaboten jadi kabut. Nah, ya kan ya. Berarti masalahnya apa? Pakaian cucian harus segera dijemur. Tapi kok sebab gede, buat nggak mungkin dibawa semua. Nah, gini jemurnya, tempat jemurnya di atas lagi. Ada yang di rumahnya tempat jemurnya di atas? Nah, saya rumahnya Dina itu. Jadi kalau mau jemur pakaian, kudu munggah sini harus naik dulu ke atas. Nah,
Sampe gelem di kok nggawa sak gede, nggawa gelem. Lah gelem Pak, ampun. Jengkel banget. Ya kan? Nah, itu apa tadi masalahnya? Pakaian harus segera dijemur. Itu masalah besarnya. Bagaimana solusinya? Langkah-langkah kecil apa yang akan kalian lakukan? Coba kelompok 1. Kira-kira masalahnya tadi apa? Mau jemur pakai? Oke. Menurut kelompok 1 nih, langkah-langkah apa supaya pakaian ini selesai dijemur? Kelompok 1. Di bawah sedikit-sedikit. Boleh ngomong. Segini. Ya. Gimana? Ditaruh di bak kecil atau di timbo ya. Nah, di timbo Pak, diwadahi dan titik-titik. Oh enggak, enteng kan? Terus mudun mana Pak? Video, mudun mana kabeh ya? Nah, mudun mana? Sampai entek di bak itu. Akhirnya dibawa ke sekolah. Betul ya teman-teman ya? Langkah-langkahnya adalah membawa cucian sedikit demi sedikit dengan timba. Itu dia langkah-langkah. Itulah dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi kecil. Salah satunya adalah menjemur pakaian yang banyak. Kalau dibawa semua amplop, maka harus dibawa sedikit. Itu bisa dipahami ya. Nah, sekarang beri tugas ya. Ada lembar kerja murid untuk setiap kelompok yang harus kalian lakukan adalah mengisinya. Silakan berdiskusi. Silakan bisa di sini. Halo teman-teman. Halo. Hai. Oke. Tulis nama kelompoknya di balik kanan. Tulis nama kelompoknya. Ini saya kasih nama kelompok Samsung. Ini kelompok Vivo. Tiga. Ini aja ya. Ini masalah yang kedua, seragam sekolahmu kok. Padahal biasa pakai kuliah. Tadi sudah kita bahas masalah yang lapar. Oke ya. Tidak apa-apa, tulis saja. Enggak, masak apa? Masak bumbu. Masak apa sih? Bumbu dan bahan loh. Aku nggak cukup. Nggak dijauh sih. Bahan-bahan. Tunggu sampai matang. Tunggu sampai matang, lalu sajikan. Sajikan guys. Dia makan. Ya mau. Apa ya?
nama itu. Masalahnya hanya sampai nomor 2 saja ya. Sampai 2 saja. Lanjut lagi. Oke teman-teman, waktunya tinggal 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4. Yuk, kita akan undi siapa kelompok yang akan maju ya. Apakah Samsung, Vivo, Oppo, atau iPhone? Ya. Ayo, nyanyi. Ayo maju, maju. Nadia memperkenalkan diri, anggota kelompoknya dulu. Nanti yang baca saya. Terus, gimana memperkenalkan diri? Mama, kami dari kelompok A. Saya ya, silakan. Nama saya Detika. Kami akan mempresentasikan hasil tentang Oke, silakan. Coba yang lain, kelompok lain diperhatikan temannya ketika maju. Pelajaran kita terkait dekomposisi. Ada yang tahu apa itu dekomposisi angkat-angkat? Ya, ada dia. Menyelesaikan masalah besar menjadi lebih kecil. Biar apa? Biar mempermudah, biar masalahnya cepat selesai. Oke. Berarti dalam memecahkan masalah besar tadi harus ada apa? Ada langkah-langkah. Ya, oke. Berarti kalian sudah memahami berpikir komputasional dekomposisi. Nah, sekarang ya kenapa Desta? Oh ya, nomor 2 bisa dan kita lanjut di pertemuan berikutnya ya, Desta ya. Nah, dari pelajaran ini, Pak Guru mau tanya sama kalian yang pertama, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari pelajaran ini? Apa yang kalian dapatkan dari belajar tentang dekomposisi? Apa kira-kira? Berarti kita itu punya otak yang
yang cerdas, yang bisa bekerja seperti yang bisa menyelesaikan masalah. Tadi kalian juga sudah praktek buku yang banyak bertumpuk-tumpuk itu masalah. Mau dipindahkan ke lemari, nggak ujuk-ujuk dipindah semua, berat ya kan? Nah, dibawalah sedikit demi sedikit. Tadi ada gambarnya anak membawa cucian berat mau dijemur, nggak mungkin dibawa semua satu bab tadi karena berat. Jadi harus dibawa sedikit demi sedikit. Oke, kalian sudah belajar tentang dekomposisi. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar KKA dengan ceria. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.